Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Aquarius. Ini dia tab. Ada energi dari Ace of Swords di situ. Berikutnya ada energi dari Three of Pentacles-nya reverse. Kemudiannya ada ini, kemudiannya ada di situ, dan berikutnya ada di sini. Wah, waduh. Oke, baik. Kemudiannya ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ. Ya. Jadi kalau melihat gini, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh sebel sama kamu, cemburu lihat kamu, gitu ya. Ngamuk dia nih sama kamu bahkan, gitu. Bukan hanya sebel aja ya, tapi udah ngamuk ini. Karena gini, kok kayaknya kamu bisa aja dia anggap bablas gitu loh. Kamu bablas dalam gaya hidupnya kamu, terutama di belakangan hari ini. Gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu bisa happy, kamu bisa seneng. Kayak dia nganggap kamu egois gitu loh. Kok kamu nggak peduliin dia? Ya, kok kamu kayaknya nggak mau tahu tentang dia? Gitu loh. Kelihatan kamu tuh enjoy dengan hidupnya kamu sendiri, Aquarius. Itu. Nah, jadi bisa-bisanya ya kamu mikirin kamunya sendiri sementara kamu ngelupain aku, kamu mengabaikan aku, gitu loh. Nah, jadi makin dia lihat-lihat kamu, makin dia bisa kayak nganggep ya kamu nggak mau tahu sama dia. Lu nggak seneng. Orang ini tuh nggak seneng ketika dia mengetahui bahwa kamu nggak mau tahu perihal kondisi dan keadaannya dia. Jadi kayaknya happy-nya kamu ya happy-nya kamu sendiri. Happy-nya kamu miliknya kamu sendiri. Gitu ya. Nggak kamu sharing sama dia. Gitu loh. Ya, jadi bahkan bisa beberapa nih menganggap haknya dia sebagai pasangannya kamu. Kok nggak kamu kasih? Malah kamu beri untuk orang lain. Gitu loh. Atau kamu mau pakai sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kamu sibuk, waktunya kamu untuk dia juga nggak ada. Kamu lebih pilih main sama temenmu, ya, gaul sama sahabatmu, gitu ya. Sibuk dengan komunitasnya kamu. Jadi kamu kayak nggak punya waktu lagi untuk dia, gitu. Ya pokoknya orang ini bagaimanalah style hidupnya kamu, gayanya hidup kamu belakangan, nol besar, salah ya, ada silang merah di situ. Nggak boleh kamu gitu, nggak boleh. Gitu dianya. Ya. Jadi kayak ketika kamu dia anggap mikirin dirinya kamu sendiri, itu tuh sebuah keegoisan di matanya. Gitu. Itu tuh satu hal yang tidak pantas, yang tidak baik untuk kamu lakukan. Tapi dia bisa juga itu tuh di saat yang sama tidak menilai diri dia sendiri. Lah padahal dia juga egois di situ. Apa memangnya salahnya kalau kamu happy dengan hidupnya kamu? Ya, kamu mengisi hidupnya kamu dengan apa-apa yang membuat kamu bahagia. Itu ya kan? Nah, apa memangnya keharusan bahwa kamunya itu tuh wajib memperhitungkan dia? Gitu ya. Memangnya tuntutan apa? Terutama bagi kalian yang kondisinya masih pacaran. Gitu ya. Ya kemampuannya kamu untuk membahagiakan dirimu dan kemampuannya dia gagal untuk membahagiakan dirinya, lah itu kan sudah dua hal yang berbeda dan itu ya urusan masing-masing. Gitu ya. Bahagiamu loh ya sebenarnya nggak ngeganggu dia. Tapi kenapa dia merasa terganggu? Berarti keegoannya dia sedang bermain di situ. Tuh ya. Dan ya lagi-lagi kata Mari, dia teriak-teriak kamunya egois. Lah dia sendiri egois. Apa salahnya kamu dibiarkan, diizinkan menikmati hidupnya kamu dengan ketenangan, kebahagiaan ataupun bagaimanalah model yang sedang kamu
kamu lakukan ini, kan gitu ya. Nah, di situ. Jadi kayak dia ngerasa kamu kayak gini nih, ketika menilai kamu dia pinter kalau Mari lihat, tapi gagal menilai diri sendiri. Karena nampaknya apakah kamu di situ tuh layak bahagia? Mari bilang sih layak ya. Kak Mari bilang sih layak. Karena gini, Mari lihat kamu juga dalam hubungan sama dia, apakah dia sudah sukses banget nih ngebahagiain kamu? Lah enggak. Karena Mari lihat belakangan hari ini tuh pun ada yang terganggu ya jiwanya kamu ya karena tindakan dari pasanganmu ini. Tapi ianya kamu tidak memilih untuk terganggu terus, galau terus. Ya, sengsara kamu gara-gara sikapnya dia ke kamu. Kamu kan tidak memilih untuk berada dalam kubangan lumpur sakit hati, kecewa, atau bahkan menderita. Kamu kan nggak mau pilih itu. Ya, habis tidak bahagia maka siklusnya adalah bahagia. Dan Mari bilang sih kamu nampaknya sedang mengusahakan siklus itu. Ya, udah cukup lah sekian hari galau, sekian minggu kecewa, sedih, patah hati, sakit hati, dan sebagainya. Udah cukup lah masanya. Maka sudah saatnya aku ya kembali baik-baik saja lagi. Aku melanjutkan hidupnya aku lagi nih. Yang dimana lanjutannya itu tuh bertolak belakang seperti bagaimana keadaan yang kemarin, kan gitu ya maunya kamu. Tapi nampaknya seseorang ini tuh lagi-lagi dia nggak izin kalau kamunya itu tuh kembali menjadi baik-baik saja. Makanya tadi kata Mari, nampaknya ada sisi kekanak-kanakan juga ya dari yayang bebeknya kamu ini, dari pasangannya kamu ini. Gitu. Dia aja gagal bikin kamu happy, tapi ketika kamu berhasil bikin dirimu happy, loh dianya nggak senang hati. Itu kalau Mabah. Jadi nampaknya ini tuh perkara yang sengaja dia cari-cariin ya. Perkara yang sengaja dia, urusan yang sengaja memang dia jadikan sebagai perkara sama kamu. Gitu. Mari bilang apakah orang ini tuh tulus sama kamu? Nampaknya tidak juga ini. Tidak juga ini tulus. Itu loh. Kok bisa-bisanya seneng gitu. Ketika kamu dalam kondisi boleh terpengaruh dalam hal negatif ya dari tindakannya dia. Kok dia justru seneng jika kamu galau, jika kamu ya pokoknya gimana itu kalau kondisi tidak baik-baik aja. Berarti kan dia tidak tulus ini menjadi pasangannya kamu. Sesimpel itu kalau menurut Mari ya. Kalau pemikiran praktisnya ya. Dia aja tidak ada upaya kok untuk bikin kamu sejahtera dengan dia. Apakah dia udah menjadi pasangan yang berkolaborasi baik sama kamu? Enggak. Gitu. Enggak juga Mari bilang di sini. Ya, apakah dia memang berusaha untuk mengupgrade dirinya dia menjadi pasangan yang lebih oke lagi untuk kamu? Enggak ada niatan ke arah sana. Gitu. Ya. Memang kalau ini urusannya sudah pernikahan agak repot juga ya ngadepin pasangannya kamu ini. Tapi kalau ini hubungannya kalian masih pacaran, menurut Mari patut juga ini kamu pertimbangkan untuk move on dari dia. Gitu loh. Karena ini tuh keselnya dia utamain. Keselnya kamu bisa tidak dia terima. Gitu ya. Jadi Mari bilang lagi-lagi ya, ini tuh kayak belum menjadi pasangan yang oke nih untuk kamu. Gitu loh. Mau menjalani dan membangun hubungan yang lebih baik, Mari bilang sih nampaknya belum ada tuh energinya dia. Ke hubungan kalian ini, belum ada. Gitu loh. Bahkan dengan kamu kalau Mari bilang sih nampaknya masih hanya untuk bersenang-senang ya. Gitu. Dia datang dengan harapan kamu membahagiakan dia, menyenangkan dia, gitu. Nah, ketika dia lihat kamunya itu tuh bukan melakukan tindakan untuk menyenangkan dia, untuk membahagiakan dia, oh kamu harus dikritik dengan keras nih. Kamu harus ditindaklanjuti dengan keras ini, gitu. Jadi dia yang mau sama kamu, tapi dengan syarat
kamu harus datang dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya dia, tanpa dia juga punya tanggung jawab melakukan hal serupa sama sebagaimana tuntutannya dia ke kamu. Ini yang nggak benernya kalau mari lihat, gitu loh. Kalau dalam hubungan itu, ya sebaiknya harus ada simbiosis mutualisme kan. Lu seneng, gue happy. Lu cukup, gue juga cukup, kan gitu ya. Nah, kamu bikin aku sejahtera, aku bikin kamu juga sejahtera. Kan gitu ya maunya, bareng-bareng sama-sama gitu. Tapi mari lihat bisa dalam hubungan kalian ini, nampaknya ini tuh yang punya pertimbangan untuk aku akan memberi yang terbaik yang bisa aku beri kepada kamu. Itu tuh nampaknya dari pikirannya kamu ya, dari niatannya kamu. Sementara si pasangannya kamu ini tuh enggak. Jadi gini dia, mau serius sama kamu tidak, tapi tuntutan ke kamu, oh bisa banyak ini, mari lihat. Jadi dalam hubungan itu tuh dia belum dewasa ini. Walaupun dia umurnya sudah tidak boleh lagi dikatakan muda ya. Katakan dia udah 30-an ini, gitu ya. Nah tapi melihat sebuah relationship dengan kacamata dewasa, dengan niatan yang lebih dewasa, mari bilang belum tumbuh ini dari dalam dirinya. Gitu loh. Nah, jadi kayak seolah-olah di muka bumi ini tuh yang boleh happy, yang boleh bahagia hanya dia saja. Kalau kamu mah nggak ngurus, gitu. Nah, ketika terjadi gambaran yang sebaliknya, marah. Mari bilang di rentang 14 hingga 21, pasti dia akan sibuk ini, ya, cari celah, biar bisa nyindir kamu, ya, biar bisa marahin kamu, gitu loh. Biar boleh kayak, ya nunjukin ini sisi gelapnya dia ke kamu. Dia bakalan cari cara itu, kayak gimana biar kamu itu tuh kena kick, biar kamu itu tuh bisa terhajar ya, biar bisa hilang rasa tenangnya kamu, damainya kamu, atau bahkan bahagianya kamu, gitu loh. Itu yang menjadi targetnya dia di sana. Jadi dia bisa tuh dengan sengaja kayak manas-manasin kamu ya, entah dia ngupload fotonya dia dengan cewek lain, jalan sama cowok lain, gitu, bisa itu. Bawaan itu tuh ya, giroh yang mau dia puaskan itu tuh tengkar sama kamu supaya dia bisa ngalahin kamu, gitu lah. Ngajak ribut ini pasangannya kamu ini, gitu. Nggak ada pun salahnya kamu, bisa kamu dituduh, dicari-cari salahnya apa gitu ya, gitu. Kamu telat pulang 5 menit, udah nih bisa panjang lebar. Oh kamu tadi ngobrol-ngobrol ya sama cowok, kamu tadi kedip-kedip mata ya sama cewek, makanya kamu telat pulang. Tengok nih, udah meleset 5 menit. Bisa yang konyol-konyol, bisa yang konyol-konyol itu ya di sana. Nanti tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tibanya dia blokir kamu. Itu bisa di situ ya. Menurutmu tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tibanya dia blokir. Tapi dari sisinya dia, karena ada angin, hujan dan petir ini, makanya kamu harus diblokir. Gitu tuh. Mampus kamu ya, aku blokir kamu. Gitu tuh kata-kata dalam hatinya dia ketika ngeblokir kamu. Misalnya dia nanti ngeblokir kamu, gitu. Dia bisa mempermalukan kamu itu di situ, bisa, ya. Sengaja dia di depan rekan kerjamu, di depan tetangga, depan orang tuanya atau siapa, depan anak-anak, dia marah-marahin kamu, gitu, ngata-ngatain kamu, gitu ya. Tapi mari lihat kamunya itu tuh sudah seperti siap ya untuk ngadapin pasangannya kamu ini, gitu loh, siap. Kamu bisa aja juga yang kayak masa bodoh lah, mau dia cari-cari perkara, ya terserah, suka-suka hatinya dia, gitu ya.
Kalau bisa kulawan, kulawan. Kalau nggak bisa kulawan, ya udah, kuacuhkan aja. Kamu udah bisa se-easy itu. Sudah bisa segampang itu, mari lihat ya. Setidaknya sampai tanggal 21 bulan Juli inilah. Gitu. Monggo lah, silakan melancarkan jurus apa, mau mengganggu aku, mau mengusik aku nggak bakalan terusik, aku nggak bakalan terganggu, gitu. Ya. Nah mungkin kamu akan pakai ujar-ujar, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya udah, itu aja jurusnya. Bisa kamu pakai kayak gitu nanti. Mari lihat. Oh tapi ingat, ini bisa bolak-balik loh ya. Yang mari baca energi pasangannya Aquarius dalam kehidupan nyata itu adalah ternyata energi Aquarius sangat bisa ya. Nah jadi silakan dibolak-balik sendiri apabila bisa dibolak-balik. Kalau nggak bisa, tinggalin aja videonya. Karena berarti ini tuh bukan energi Aquariusnya kamu. Sesimpel itu ya. Di sana kalau mari lihat. Jadi kok kayaknya happy-mu bikin dia sakit perut gitu ya. Senengmu bikin dia sakit kepala. Gitu loh. Nah, kesibukannya kamu dengan kehidupannya kamu pribadi itu tuh sama dengan mengusik dia. Nah, bisa dia mengambil kesimpulan yang konyol seperti itu kalau mari lihat di sana. Dia gagal tapi melihat kegagalannya kamu saja, gitu ya. Nah, di situ. Jadi ada penilaian yang tidak berimbang ya, ada penilaian tidak adil di hubungan kalian. Gitu loh. Jadi kayak dunianya kamu itu tuh harus berhenti muter, menjadikan kamu sebagai senternya dan berganti menjadikan dia sebagai fokus utamanya. Gitu. Jadi setiap perilakunya kamu, ya tuntutannya dia itu tuh untuk mensupport dirinya, gitu lah. Bukan mensupport dirimu. Di situ, ya. Tapi meminta support dari kamu dengan baik-baik, bukannya kamu nggak mau. Bukannya ketika dia minta baik-baik support dari kamu nggak akan beri. Pasti kamu beri, gitu. Cuman caranya dia nih loh, masuk ke hidupnya kamu itu tuh, masuk untuk narik perhatiannya kamu itu tuh, kok kayaknya nggak banget lah. Mari lihat bagi kamu ya, nggak banget. Nah di sana, kamu bukannya tidak bahagia dengan orang ini, tapi nampaknya mari, ya kalau untuk dicari-cari gagal-gagalnya ya, sebagaimana dia menilai kamu gagal bikin dia bahagia, lah dia juga gagal bikin kamu bahagia. Itu aja, sesimpel itu kalau mari lihat energinya. Gitu loh. Kalau dia gagal, yang iyanya kamu mampu untuk bikin kamu happy dengan cara yang benar. Nah kalau dia nggak mampu, dia mencontoh kamu untuk di saat ini nggak mampu, gitu loh. Kalau dia bikin kamu misalnya sakit hati, tadi kata Mari kan, kamu mampu melampaui rasa sakit hati itu dengan caramu sendiri. Kalau dia enggak, kalau kamu bikin dia nilai ya, dia nilai kamu tuh gagal bikin dia merasa baik-baik saja, bahkan justru kamu bikin dia sakit hati, maka kamu harus dihukum. Gitu. Kalau kamu nggak pakai acara menghukum dia, ya udah dia bikin aku sakit hati, maka sakit hati ini akan aku sembuhkan sendiri. Kan gitu kamunya kan, life must go on gitu kan. Nah kalau dia, oh kamu bikin aku sakit hati nih, nah siap-siap kamu ya, aku sakiti kamu. Justru ke revenge ya, ke balas dendam. Begitu responnya dia ketika menyikapi sakit hati. Itu kalau mari lihat. Oke, baiklah. Nah jadi siap-siap nih, kamu menangkis energi-energi negatif dari si Yayang Bebeknya kamu ini. Ya. Nah, di sini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Pisces di sana, hadir energi dari Scorpio, ada Aries di situ. Kemudian ada energi dari Leo, energi dari Capricorn, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.